Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah bisa jumpa lagi kita di eh, tugas kami untuk kelompok 6 yang akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi dari kelas E, yaitu proposal proyek akhir dengan judul Penerapan Incremental Innovation of Technology, Perancangan Sistem Informasi Monitoring Running Hours Full Verifier secara continue real time dan Human Machine Interface atau HMI di PT PLN Indonesia Power Adipala Power Generating Unit. Di sini kami kelompok 6 terdiri dari saya sendiri Andi Prabu Prasetya dan juga rekan saya ada I Gede Sukma Setia Risnata, di mana tugas ini dengan dosen pengampu dari Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Izinkan kami melanjutkan paparan untuk proposal proyek akhir kami. Untuk pendahuluan, di sini inovasi telah secara luas dianggap sebagai proses utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan baik perusahaan maupun negara, serta pertumbuhan global berkelanjutan. Dalam arti yang lebih luas, semua usaha bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi atau sosial baru dapat disebut sebagai inovasi. Ini tersampaikan oleh Chen Yin di tahun 2019. Pendapat umum adalah bahwa inovasi inkremental bisa memaksimalkan potensi teknologi yang ada, sekaligus menambah keunggulan, terutama kapabilitas organisasi dari perusahaan tersebut. Inovasi inkremental dapat berdampak luar biasa pada biaya produk, keandalan, dan parameter kinerja lainnya. Ini juga disadur dari Chin Yen di 2019. Salah satu teknologi yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara yang dikelola oleh PT PLN Indonesia Power Adipala Power Generating Unit adalah DCS, yaitu Distribute Control System, di mana DCS ini merupakan suatu platform untuk suatu sistem dengan kontrol dan operasi otomatis atau proses industri. Dalam arti lain, DCS merupakan otak dari sistem kendali. DCS menggabungkan dan mengintegrasikan Human Machine Interface atau HMI, controller, historian, database, dan manajemen alarm ke dalam sistem otomatis tunggal. Dengan adanya DCS, semua parameter operasi peralatan dapat dimonitor secara continue real time. Salah satu peralatan PLT yang dikendalikan adalah pulverizer. Pulverizer berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan bongkahan-bongkahan batu bara sehingga menjadi bubuk batu bara dengan ukuran mesh sekitar 200 mesh. Di PT PLN Indonesia Power Adipala Power Generating Unit memiliki 6 buah pulverizer dengan kapasitas kurang lebih 20% terhadap kapasitas PLTU, yaitu sebesar 660 MW. Ini artinya dibutuhkan pengoperasian 5 pulverizer untuk memproduksi listrik sebesar 660 MW dengan nilai kalori batu bara 4.200 kilokalori per gram. Pulverizer merupakan peralatan kritikal yang harus dijaga keandalan dan kinerjanya sehingga target produksi PLTU tercapai. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi dalam perencanaan jadwal periodik maintenance yang akurat sesuai dengan running hours dan nilai overall equipment effective fitness atau OEE. Keakuratan perencanaan jadwal periodik maintenance pada peralatan pulverizer adalah salah satu strategi yang sangat penting dalam mencapai target kinerja perusahaan. Target kinerja yang terakhir adalah target produksi, EAF, E4, di mana dengan perencanaan jadwal periodik maintenance yang akurat, maka keandalan peralatan dapat terjaga, sehingga peralatan utama tidak sampai mengalami kerusakan atau breakdown, dan biaya produksi listrik tetap terjaga. Selain itu, perusahaan terkait resource, yaitu perencanaan labor, material, tools, dan biaya pemeliharaan dapat disiapkan dengan baik dan tepat waktu, sehingga efisiensi biaya pemeliharaan dapat dioptimalkan dari sisi
ketepatan durasi pemeliharaan. Artinya, tidak terjadi penambahan durasi pemeliharaan akibat ketidaksiapan anggaran biaya, material, atau spare part, labor maupun tools. Baik, latar belakang dari project akhir ini adalah sini bahwa menunjukkan bahwa running hours ini merupakan mengukur nilai efektivitas penggunaan suatu peralatan. Dengan mengukur nilai OEE, maka dapat mengetahui kapan harus melakukan perawatan atau pemeliharaan. Di mana nilai OEE rendah pertanda bahwa mesin harus dirawat atau dilakukan pemeliharaan. Perencanaan jadwal periodik maintenance yang akurat dapat diperoleh dengan bagaimana ketepatan dan kecepatan memperoleh informasi data terkait running hours sebuah peralatan. Peralatan utama yang akan diukur ini adalah salah satunya adalah uh, pulverizer, seperti itu ya. Jadi di PT PLN Indonesia Power ini akan diukur running hours-nya berapa, jumlah frekuensi peralatan yang dioperasikan, dan trip karena gangguan ini jumlahnya berapa. Saat ini, informasi data-data tersebut, mulai dari running hours, jumlah frekuensi peralatan yang dioperasikan sudah berapa kali, kemudian trip gangguannya seberapa kali, ini masih dilakukan perhitungan dan pencatatan secara manual. Jadi berdasarkan laporan logsheet dari operator yang mengoperasikan peralatan sehingga membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan informasi data tersebut. Dan resiko kesalahan perhitungan juga lebih besar. Seperti gambar di samping itu adalah contoh logbook operator di CCR unit, di mana informasi data running hours ini masih dilakukan perhitungan secara manual ya, berdasarkan informasi di logbook tersebut. Informasi terkait start stop peralatan itu ada di situ. Jadi semua masih. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara atau inovasi tentang bagaimana mendapatkan informasi data running hours peralatan, jumlah frekuensi peralatan dioperasikan, kemudian berapa kali trip gangguan secara kontinu dan real time dengan mudah, akurat, dan cepat. Ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi DCS yang sudah tersedia, sehingga ukuran nilai over ini dapat diketahui. Sedangkan perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah bagaimana mendapatkan info real time dengan mudah, akurat, dan cepat terkait data hours atau jam operasi peralatan. Kemudian jumlah frekuensi peralatan dioperasikan berapa, dan jumlah kali trip karena gangguan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi DCS yang sudah ada. Sehingga nantinya perencanaan jadwal periodik maintenance ini menjadi akurat dan target kinerja perusahaan terkait target dan effort dapat tercapai. Selanjutnya ini adalah batasan masalah yang akan dibahas di proyek akhir ini. Yang pertama adalah perencanaan monitoring running hours pulverizer PT PLN Indonesia Power Adipala Power Generation Unit secara kontinu real time dilakukan menggunakan teknologi yang sudah ada di PT PLN Indonesia Power Adipala Power Generation Unit, yaitu memanfaatkan DCS, teknologi DCS. Kemudian monitoring running hour ini nantinya secara kontinu real time akan ditampilkan di Human Machine Interface HMI di PLTU Adipala, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah monitoring running hours hanya dilakukan pada pulverizer saja di PT PLN Indonesia Power atau di PLTU Adipala. Kemudian yang keempat, pengambilan data hanya untuk menghitung MTBF dan availability selama 3 bulan terhitung mulai bulan Januari tahun 2023 sampai Maret 2023. Dan Baik, untuk tujuan inovasi ini, adapun tujuannya yaitu yang pertama, menyediakan informasi data dengan mudah, akurat, dan cepat secara kontinu real time,
untuk data running hours pulverizer pada HMI dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada di PT PLN Indonesia Power, yaitu DCS. Yang kedua, menghitung MTBF dan availability pada pulverizer sehingga kinerja peralatan pada eh, pulverizer tersebut dapat diketahui dengan cepat dan akurat. Untuk manfaat inovasi ini bisa kita dapatkan yang pertama terkait informasi data running hours, jumlah frekuensi peralatan dioperasikan, dan trip karena gangguan dapat diperoleh dengan mudah, akurat, dan cepat secara real time melalui HMI atau DCS di PT PLN Indonesia Power. Yang kedua, dengan informasi data running hours tersebut, maka kinerja peralatan pulverizer dapat diukur dengan akurat menggunakan nilai OEE. Yang ketiga, dengan informasi data tersebut, untuk perencanaan jadwal mulai predik maintenance pada peralatan utama, terutama di pulverizer tersebut, ini menjadi akurat sehingga keandalan peralatan dapat terjaga dan juga tidak sampai mengalami breakdown atau kerusakan sehingga produksi listrik tetap terjaga. Yang keempat, dengan perencanaan jadwal predik maintenance tersebut terkait resource yaitu perencanaan labor, material, tools, dan biaya pemeliharaan dapat dipersiapkan dengan baik dan tepat waktu sehingga efisiensi biaya pemeliharaan dapat dioptimalkan dari sisi ketepatan durasi pemeliharaannya, yang artinya ini tidak terjadi penambahan durasi ya, mulai dari durasi pemeliharaan ataupun karena keterlambatan dari atau ketidaksiapan dari material atau spare part dan juga ketidaksiapan dari labor dan juga tool. Yang kelima, manfaat inovasi ini yaitu target kinerja perusahaan terkait produksi, EAF, dan effort bisa tercapai. Ini tadi udah disampaikan di depan terkait DCS, yaitu Distribution Control System, yang mana kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih DCS itu. DCS ini merupakan sistem yang merangkum dan mengolah data serta mengorganisasikan berbagai tipe pengendalian proses secara terpadu dan juga real time, di mana pengendalian proses pada DCS dilakukan melalui terminal operator ataupun supervisor atau operator dan engineering ini eh, kita sebut dengan namanya EWS atau Engineering Workstation melalui Human Machine Interface ataupun HMI. Terminal ini berkomunikasi dengan Field Control Unit yang mengendalikan sekelompok sistem kendali lokal yang di lapangan berdasarkan ketentuan ataupun standar yang dikirimkan dari terminal operator ataupun supervisor. Selanjutnya untuk DCS ini didukung oleh sistem basis data ya. Secara proses serta sistem komunikasi data digitalnya pun memanfaatkan LAN dan field bus. Sistem ini juga memungkinkan DCS berkomunikasi dengan jaringan sistem komunikasi atau Plant Information System yang akan berguna untuk mengkoordinasikan keperluan operasi, pemeliharaan, serta perencanaan produksi. Di mana untuk komponen utama di DCS ini terbagi menjadi dua, yaitu software dan juga hardware. Untuk hardware-nya di sini ada beberapa komponen utama juga. Yang pertama, field control unit. Di sini terdiri dari power supply, controller, dan I/O ataupun input output card, dan juga human interface yang terdiri dari operator workstation, historian server, dan engineering workstation. Yang terakhir untuk dari komponen utama hardware, peralatan network communication-nya. Baik, berikut ini adalah konfigurasi DCS Ovation Emerson terpasang di PLTO di Pala. Jadi mulai dari bawah, sistem DCS ini akan mengontrol sebuah sistem ya. Sistem kontrol yang pertama terdiri dari field instrument, di mana sensor, temperatur atau peralatan-peralatan yang alat ukur yang ada di plant itu nanti akan dimasukkan ke dalam semua
dimasukkan ke dalam field control unit yang terdiri dari power supply, CPU, controller, dan input-output mode. Di mana field control unit ini fungsinya untuk menjalankan modulating control, menjalankan sequential dan interface dari input dan outputnya. Kemudian dari field control unit tersebut akan disambungkan ke jaringan network. Kemudian dari network tersebut nanti akan dihubungkan ke human machine interface yang terdiri dari engineering workstation, historian server, dan operator workstation atau OWS. Fungsi dari engineering workstation EWS ini adalah untuk membuat dan memodifikasi sebuah database, kemudian logic control, kemudian tampilan display HMI seperti grafik. Nah, nantinya di project ini ke depan untuk rancangannya akan dibuat di dalam engineering workstation ini. Kemudian untuk historian server ini adalah long term point data storage. Artinya ini semua data histori dari parameter ini akan disimpan dalam dalam server ini dan nantinya akan bisa ditampilkan dalam bentuk trending atau review. Kemudian yang terakhir itu adalah operator workstation. Nah, di mana operator workstation ini adalah salah satu peralatan yang berfungsi sebagai interface operator ya, di mana plan proses ini bisa dimonitor dan dikontrol oleh seorang operator. Nah, di sinilah adalah tampilan HMI, Human Machine Interface. Nah, di sinilah nanti tampilan running hours dari Pulverizer itu akan disajikan seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini terkait peralatan yang akan kita ukur running hours-nya, yaitu Pulverizer yang ada di PLT Wadipala, seperti yang gambar di samping. Jadi pulverizer ini fungsinya untuk apa ya? Untuk menggiling atau menghaluskan bongkahan-bongkahan batu bara sehingga menjadi batu bara. Bubuk batu bara ini mempunyai ukuran sekitar 200 mesh. Kenapa? Kenapa batu bara ini harus digiling? Tujuannya adalah untuk membuat luas permukaan bubuk batu bara menjadi besar sehingga dalam proses pembakaran antara batu bara dan udara lebih homogen dan pembakaran menjadi lebih sempurna. Selain itu, batu bara halus yang ada di dalam pulverizer ini nantinya dalam proses produksinya akan didorong menggunakan udara panas dengan suhu outlet kurang lebih 60 derajat Celcius untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar. Jadi proses untuk penggilingan ada di pulverizer, setelah digiling menjadi bubuk, maka serbuk batu bara tersebut akan dialirkan menuju ke ruang bakar menggunakan tekanan dari fan atau udara. Nah, di PT PLN Indonesia Power Adipala Power Generation Unit ini memiliki pulverizer ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kapasitasnya ini adalah 20% terhadap kapasitas 660 MW. Artinya ya, dalam kita memproduksi listrik untuk beban penuh dengan kapasitas 660 MW dibutuhkan mengoperasikan 5 buah pulverizer seperti itu. Ini dengan catatan kalori batu baranya itu adalah 4.200 kilokalori per kilogram. Tentunya dalam proses produksi ini ada beberapa parameter-parameter yang memungkinkan untuk mengubah skema operasi. Ini kan dalam bentuk idealnya seperti itu. Oleh sebab itu, keandalan pulverizer ini perlu dipertahankan, karena kalau terjadi breakdown dari 6 misalnya menjadi berkurang 2 atau 3, maka produksi listrik akan berkurang dan pendapatan akan berkurang. Selanjutnya, Baik, ini terkait baik. Untuk tadi sudah jelaskan terkait pulverizer. Untuk saat ini untuk running hours, saya akan jelaskan terkait running hours di mana
Running hours ini yaitu sebuah peralatan untuk aktual beroperasinya suatu peralatan ya. Biasanya untuk running hours digunakan menentukan batas waktu sebuah peralatan untuk wajib dipelihara secara berkala. Seperti contoh, kita analogikan seperti eh, kilometer di kendaraan bermotor kita, yaitu motor ataupun di mobil, itu terdapat eh, analog ya, analog kilometer. Jadi berapa lama kendaraan kita beroperasi, disinilah kita bisa mengetahui. Jadi pulverizer dan bisa dapatkan running hours-nya itu kalau yang sebelumnya adalah menggunakan by data manual yang direkap secara manual oleh operator, ini kita nantinya akan eh, kita dapatkan dengan secara langsung tersimpan di HMI ataupun di HMI DCS. Selain itu, running hours equipment juga digunakan untuk menentukan jumlah total waktu downtime equipment sehingga kita bisa dapat mengukur kinerja peralatan menggunakan metode OEE. Terdapat siklus ataupun 6 jenis kerugian peralatan yang menyebabkan rendahnya kinerja dari peralatan tersebut, yaitu equipment failure, setup and adjustment losses, idling and minor stoppage losses, reduce speed losses, process defect losses, reduce yield losses. Ini seperti disampaikan di uh, paper Saiful di tahun 2014. Untuk overall equipment effectiveness atau WE, di sini merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas mesin yang didasarkan pada pengukuran 3 rasio utama, yaitu availability, performance, efisiensi, dan rate of quality. Dengan menggunakan nilai efektivitas mesin, maka kita dapat eh, dilihat ya seberapa besar kerugian yang mempengaruhi efektivitas mesin yang dikenal dengan eh, tadi siklus peralatan. Baik, terkait metodologi penelitian untuk bab 3. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sehingga penelitian ini menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen dalam metode penelitian ini ialah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. Ini menurut Sulistyo Basuki 2006. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi analisis dokumenter guna mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam bidang kajian tertentu. Ini menurut Nawawi tahun 1998. Kemudian penelitian ini menggunakan bisnis model Canvas sebagai alat untuk memvisualisasikan rancangan inovasinya seperti apa. Kemudian analisa data yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam analisis data ini, data-data yang telah disederhanakan dalam bentuk tabel sehingga mudah dibaca untuk kemudian diinterpretasikan. Kemudian selanjutnya ini adalah subjek dan objek penelitian, di mana subjek penelitian ini adalah analisa data, kinerja pembangkit, dan konfigurasi logik diagram DCS. Kemudian equipment boiler atau pulverizer tadi, PT PLN Indonesia Power, Adipala Power Generation Unit. Kemudian penelitiannya adalah running hours peralatan pulverizer PT PLN Indonesia Power, Adipala Power Generation Unit. Selanjutnya ini akan terkait bisnis model Canvas. Yang Baik, untuk bisnis model Canvas, seperti literatur yang disampaikan oleh Osterwalder, Alexander, dan Yespechnil di tahun 2010 terkait bisnis model generation, bisa kita ambil ataupun kita gunakan untuk membantu bagaimana kita bisa menginterpretasikan penelitian kami ini. Di sini ada 9 elemen utama yang akan disampaikan oleh kami terkait perencanaan eh, dengan judul penerapan incremental of technology untuk perencanaan monitoring running hours pulverizer,
continue real time pada HMI di PT PLN Indonesia Adipala Power Generation Unit ini. Elemen yang pertama yaitu customer segment. Di sini untuk customer segmentnya mengacu pada internal engineer reliability, yang kedua internal maintenance planner, dan juga top management. Karena sasarannya adalah top management, sehingga dan juga internal maintenance planner ini digunakan seperti tadi ya, kita butuhkan running hours-nya untuk perencanaan eh, pemeliharaan ataupun maintenance, sehingga kehandalan unit akan bisa kita dapatkan, dan nantinya target-target KPI ataupun target kinerja perusahaan yang diinginkan oleh top manajemen akan tercapai dengan baik. Untuk elemen yang kedua terkait value proposition, ini kita mendapatkan informasi data secara real time, akurasi informasi data, dan data ini pun kita dapatkan secara mudah dan cepat. Karena apa? Karena untuk running hours-nya kita akan dapatkan langsung di HMI yang bisa kita download dan juga kita simpan. Yang elemen yang ketiga terkait channel, di mana penggunaannya ini akan tertampilkan di HMI ataupun Human Machine Interface. Elemen keempat yaitu customer relationship. Ini dibutuhkan data yang sangat kuat yang kita butuhkan, karena memang benar-benar kondisinya ketika kita membutuhkan data yang manual untuk legalitas ataupun ini sangat beresiko ya, karena ada resiko kesalahan di dalam pengisian logsheet untuk informasi running hours-nya. Yang kedua ini kita untuk customer service, yang nantinya customer kita, baik itu top management, internal maintenance planner, dan juga engineer reliability, ini akan mendapatkan data yang kita sajikan, yang nantinya akan lari ke elemen kelima yaitu revenue stream. Bisa kita lihat untuk beberapa poin-poin di revenue stream-nya. Yang pertama, informasi data continue secara real time untuk running hours. Yang kedua, kinerja peralatan dapat diketahui dengan mudah, cepat, dan akurat. Yang ketiga, ketepatan jadwal pemeliharaan peralatan. Yang keempat, mencegah breakdown atau kerusakan pada peralatan PLTU. Yang kelima, target produksi listrik EAF dan juga EFOR ini akan tercapai. Yang terakhir, yang pastinya keuntungan penjualan listrik akan tercapai dan juga bisa melebihi dari target. Untuk elemen yang keenam, yaitu key resource-nya, di sini dibutuhkan expert DCS, kita butuhkan big data dan juga software dan hardware DCS yang sudah tersedia di PLTU Adipala ataupun di PT PLN Indonesia Adipala Power Generating Unit ini. Kita sudah menggunakan teknologi yang ada dan kita kembangkan untuk keperluan modifikasi ataupun inovasi running hour tersebut. Untuk elemen ketujuh yaitu key activity, nantinya kita akan membuat logic diagram pada EWS Engineering Workstation, sehingga nantinya tampilan di HMI itu akan menampilkan running hours dan juga berapa kali peralatan tersebut mengalami start stop ataupun mengalami gangguan, yaitu data tersebut akan disimpan di big datanya DCS, sehingga untuk perhitungan nilai kinerja peralatan kita akan dapatkan. Yang elemen ke-8 terkait key partner, di sini kita akan bekerja sama dengan DCS Operation Engineer. Ini akan berkaitan dengan programming di EWS, di Engineering Workstation, dan juga di DCS Maintenance Team. Dan terutama nantinya dengan operator PLTU, yang mana mereka akan mengoperasikan peralatan tersebut
terutama yang di peralatan pulverizer. Yang elemen ke-9 terkait cost structure, nantinya dengan kita bisa menggunakan inovasi ini, poin utama yaitu maintenance cost dan juga operation cost ini akan benar-benar akan ditekan ataupun secara efisiensi kita akan dapatkan yang nantinya pastinya eh, perusahaan akan mengalami value atau revenue yang sangat besar. Oke, baik, ini adalah tahap penelitian. Jadi penelitian ini akan dimulai dengan pertama adalah identifikasi konfigurasi logic diagram existing. Jadi kita harus mengecek dulu ketersediaan poinnya, ketersediaan lembarnya untuk menambah sebuah logic diagram dan memastikan bahwa memang belum ada eh, logic yang digunakan untuk running hours. Kemudian yang kedua, dengan kita mengidentifikasi tadi, nanti kita akan menemukan identifikasi permasalahannya itu apa. Nah, ternyata emang kemungkinan dari situ kita bisa lihat bahwa logic untuk running hour ini memang nggak ada. Adanya hanya parameter-parameter operasi saja. Setelah kita menentukan identifikasi masalah, kita akan mendesain konsep perancangan sistemnya seperti apa. Kemudian setelah kita mendesain, kita lakukan eksekusi dengan pembuatan dan konfigurasi logic diagramnya. Setelah dibuat dan dikonfigurasi, logic tersebut disimulasikan hasilnya. Nanti seperti apa? Dari simulasi tersebut akan dievaluasi apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau memang masih belum, nanti akan kita ulang lagi ke desain konsepnya seperti apa. Bila sesuai, ini akan lanjut untuk pembuatan tampilan display running hours di AMI. Setelah pembuatan tampilan display, kemudian akan diuji online. Setelah diuji online itu berhasil, nanti akan langsung diimplementasikan hasilnya. Dari implementasi tersebut, nantinya terakhir adalah rekomendasi dan kesimpulan. Kemudian selesai. Mungkin itu tahapan penelitiannya, dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ada 5, yaitu dari Pranowo Ignatius tahun 2019 dengan judul Sistem dan Manajemen Pemeliharaan, Maintenance System and Management, The Publish Yogyakarta. Ini adalah paper dari buku. Kemudian yang kedua adalah dari Wibowo Priyo dan Tommy Albertus dengan judul Perancangan Sistem Informasi Operating Time Machine secara real time. Ini diambil dari jurnal Industrial Engineering. Kemudian yang ketiga adalah dari Protap Deklarasi Kondisi Pembangkit dan Indeks Kinerja Pembangkit. Ini diambil dari PT PLN Persero terkait Protap deklarasinya. Kemudian yang keempat adalah dari Chen Jin dan Yin Xingmin. Ini 2019 terkait Connotation and Types of Innovation. Kemudian yang terakhir adalah dari Mahasin, Nugroho, dan Kristianto. Ini terkait pengenalan distribute control system atau yang diambil dari website Kamalogis. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait tugas proposal proyek akhir untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas E. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.